Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Arnis. Belajar matematika, mantul, mantap, betul. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan soal matematika kelas 9, persiapan ujian sekolah. Ya, silahkan siapkan alat tulisnya. Ya, nanti pembahasannya dicatat di buku tulis masing-masing. Kemudian tentunya diawali dengan berdoa. Baik, kita lanjutkan pertemuannya. Silahkan simak penjelasannya. Ya, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembahasan ujian sekolah, peserta didik dapat mengerjakan soal ujian sekolah dengan baik. Oke, kita lanjutkan atau kita mulai dengan soal pertama pada pertemuan kali ini, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan hubungan dari ya, sudut A1 dan sudut B4, sudut A4 dan sudut B1, sudut A2 dan sudut B4, dan sudut A3 dan sudut B1. Cirinya dari soal ini adalah ada dua buah garis sejajar, yaitu garis MN, dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis P. Maka akan terbentuk 8 buah sudut ya, yang nanti akan bisa kita lihat hubungannya. Nah, yang ditanyakan sudut A1 dengan B4, yaitu adalah luar sepihak. Karena sudut A1 dan B4 itu berada di sudut bukan di antara garis M dan N. Kemudian tidak menyeberang, ya makanya dia dibilang luar sepihak. Kemudian sudut A4 dengan sudut B1, ya, yaitu adalah sudut dalam sepihak. Ya, sudutnya ada di antara garis M dan N. Kemudian dia tidak nyebrang garis, makanya dia hubungannya adalah dalam sepihak. Kemudian sudut A2 dengan B4 yaitu luar berseberangan. Ya, sudutnya ada di luar garis MN dan menyeberang garis P. Ya. Kemudian A3 dengan B1 yaitu adalah dalam berseberangan. Posisi sudutnya ada di antara M dan N dan nyebrang garis P. Ya, makanya dia disebut dengan dalam berseberangan. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Banyaknya lingkaran pada pola ke-8 adalah seperti kamu lihat, di sini ada gambar susunan lingkaran. Ya, pola pertama yaitu ada 2 lingkaran, pola kedua 6 lingkaran, pola ketiga 12 lingkaran, dan pola keempat adalah 20 lingkaran. Ya, ini boleh jawabnya boleh menggunakan analisis baris kolom boleh ya, atau dengan pola pakai angka juga boleh ya. Kalau Bu Anis menjelaskannya seperti ini. Pola ke-1 itu bisa dibilang ada 2 kolom 1 baris ya. Ya, jadi 2 kali 1 sama dengan 2 ya hasilnya. Terus kemudian pola kedua 3 kolom 2 baris, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian pola ketiganya 4 kali 3 ya. Kemudian pola keempatnya 5 kali 4. Bagaimana pola ke-8? Otomatis dia adalah bertambah 1 ya. Kolomnya yaitu 9. Kemudian barisnya sesuai dengan polanya. Berarti 9 kali 8 sama dengan 72. Jadi pola ke-8 adalah 72 lingkaran. Kemudian soal ke-3. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada titik-titik pada bidang koordinat ya. Nah, yang diminta di sini adalah koordinat titik C terhadap titik D adalah, nah, yang kamu hitung pergerakannya dari D ke C ya, karena terhadap kata kuncinya terhadap. Jadi dari titik D bergerak ke titik C. Ya, seperti ketahui bahwa kalau misalnya kita bergerak ke kiri berarti dia negatif ya, ke kiri atau ke bawah itu negatif, kalau atas dan ke kanan itu positif. Nah, sekarang dari D ke C itu kan 8 satuan ke kiri ya. Kemudian 2 satuan ke atas, maka kita bisa tulis min 8,2. Soal ke-14, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada beberapa gambar, ada 3 gambar di sini, gambar A, gambar B, gambar C. Dari gambar diagram panah di atas, yang merupakan fungsi adalah, oke, kita ingat dulu ya, fungsi itu apa? Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke B,
disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya, maka di sini bisa kita jawab adalah gambar A yang merupakan fungsi. Ya, jadi tepat memiliki pasangan di anggota B. Nah, singkatnya nih, boleh kalian lihat begini. Ya, himpunan A itu nggak boleh bercabang. Ya, sedangkan yang gambar B ini kan bercabang ya, bercabang di A. Berarti bukan fungsi. Kemudian yang C juga sama ya, himpunan A harus memiliki pasangan. Nah, sedangkan di gambar C-nya ini adalah A nggak ada pasangannya dan itu bukan termasuk fungsi. Maka jawabannya adalah yang gambar A. Oke, baik. Untuk soal 15, ya ini soal himpunan ya. Oh, bukan. Ini soal fungsi tetapi nanti berkaitan dengan himpunan ya. Diketahui fungsi X sama dengan 6 dikurang 3X dengan daerah asal min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Daerah asalnya itu ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, itu kita anggap dengan himpunan A. Sedangkan daerah hasilnya adalah, nah ini cukup mudah saja ya, menggunakan cara substitusi. Ya, tadi yang daerah asal itu kita anggap X, kemudian yang dicarinya itu adalah Y-nya. Ya, jadi kita ganti satu-satu nih. Kita tulis rumus fungsinya. Fx sama dengan 6 kurang 3x. Dan yang pertama, x-nya diganti min 3. Jadi 6 dikurang min 3 kali min 3 sama dengan 6 tambah 9 sama dengan 15. Begitu juga dengan yang berikutnya. Diganti dengan min 2. Berarti min 6 dikurang 3 kali min 2. Berarti 6 tambah 6 sama dengan 12. Kemudian terus sampai x-nya diganti dengan 3. Ya, 6 dikurang 3 kali 3, 9. Berarti 6 kurang 9 min 3. Nah, hasilnya ya tadi masing-masing 15, 12, 9, 6, 3, 0, dan min 3 itu merupakan hasil fungsi ya atau daerah hasil fungsi tersebut. Oke, masih semangat ya? Mudah-mudahan masih semangat ya. Karena memang penjelasan ini untuk persiapan ujian nanti ya. Oke, lanjut kita soal ke-16 ya berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar grafik fungsi ya. Gambar yang tepat untuk persamaan 2x tambah y sama dengan 3 adalah, nah di sini ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Manakah gambar yang merupakan atau memiliki persamaan 2x tambah y sama dengan 3 ya. Nah, sekarang caranya mudah saja ya. Kalian bisa melihat titik yang ada pada gambar. Nah, kalau untuk gambar 1 itu kan titiknya ada 0,8 dan 0,4 ya. Diulang, gambar yang pertama itu kan ada titik 0,8 dengan 4,0. Sedangkan gambar yang kedua itu ada 0,3 dan 2, min 1. Nah, kita substitusikan nih titik yang ada pada gambar ya. Yuk kita lihat penjelasannya. Nah, untuk gambar 1, nah tadi ya gambar 1 itu kan titik A-nya tadi yang di atas itu ada 0,8. Kita anggap X-nya 0, Y-nya 8. Kita substitusikan ke persamaan di soal tadi, 2X tambah Y sama dengan 3. Maka X-nya kita ganti 0, kemudian Y-nya kita ganti 8. Berarti 2 kali 0 tambah 8 sama dengan 3. 0 tambah 8 sama dengan 3. 8 sama dengan 3. Tentunya bukan ya. 8 itu tidak sama dengan 3 ya. Maka gambar yang pertama ini bukan merupakan persamaan 2X tambah Y sama dengan 3. Nah, sekarang kita buktikan untuk gambar yang kedua. Ya. Kita lihat tadi A-nya adalah 0,3 ya. Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Masukkan ke rumus persamaan garis yaitu 2X tambah Y sama dengan 3. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. 0 tambah 3 sama dengan 3. Maka 3 sama dengan 3. Tentunya benar ya, 3 itu sama dengan 3. Untuk lebih memastikan lagi, boleh kita coba titik yang kedua ya. 2, min 1. Oh ya, ini seharusnya titik B ya. 2, min 1 itu X-nya 2, Y-nya min 1. Ya, kita substitusikan berarti 2 kali 2 ditambah min 1 sama dengan 3. 4 kurang 1 sama dengan 3, maka 3 sama dengan 3. Pernyataan ini juga benar. Maka gambar 2 merupakan ya gambar yang memiliki persamaan 2X tambah Y sama dengan 3. Oke, soal berikutnya ini tentang aritmetika ya.
perhitungannya dengan SPLDV ya, kaitannya seperti itu. Perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar buku ya. Dua buku tambah 3 penggaris itu harganya Rp19.000. Satu buku ditambah 2 penggaris harganya Rp11.000. Harga 4 buah penggaris adalah, nah seperti biasa karena ini persamaan linear dua variabel, maka di sini kita misalkan dulu. Misalkan buku itu adalah X, penggaris itu adalah Y. Ya, maka dari gambar tadi bisa kita ubah dalam bentuk matematika. Yang pertama adalah 2X tambah 3Y sama dengan 19.000. Yang kedua adalah X tambah 2Y sama dengan 11.000. Ya, kita eliminasi ya. Nah, yang mau kita eliminasi adalah X-nya. Karena apa? Karena yang ditanyakan tadi penggaris. Penggaris itu adalah Y. Maka yang kita hilangkan adalah X-nya. Nah, untuk menghilangkan X-nya, maka X-nya harus sama angkanya, koefisiennya. Ya, kalau kita buat di sini adalah X-nya supaya sama-sama 2. Maka persamaan yang atas itu kita kali 1, persamaan yang bawah kita kalikan 2. Ya, maka persamaan menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 19.000. Kemudian yang bawahnya 2X tambah 4Y sama dengan 22.000. Kita eliminasikan supaya hilangan berarti dikurang ya. Berarti X-nya habis 0. Kemudian tinggal kita kurang 3Y dikurang 4Y sama dengan min Y. 19.000 dikurang 22.000 sama dengan min 3.000. Atau Y sama dengan 3.000. Apa itu 3.000? 3.000 itu harga satu penggaris. Nah, sedangkan ini minta 4 penggaris. Maka kita apakan? Ya kita kalikan saja ya. 4 kali 3.000 sama dengan 12.000 rupiah. Jadi harga 4 penggaris adalah 12.000 rupiah. Oke, baik. Ya, yuk kita lanjutin yuk. Semoga terus semangat ya. Oke, soal berikutnya yaitu tentang apa nih? Ada kecepatan ya. Seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap 12 km per jam. Setelah 4 jam, orang tersebut menempuh jarak 48 km. Lama waktu yang diperlukan orang tersebut untuk menempuh jarak 180 km adalah, ya tentunya kita tuliskan dulu yang diketahui di sini ya. V-nya 12 km per jam, ini tetap kecepatannya. Kemudian ada T1 4 jam, S1 48 km. Ya, tadi T1 itu waktunya yang pertama ya, kita sebutin pertama. Kemudian S1 itu jarak yang pertama disebutkan. Kemudian S2 itu jarak yang kedua yang disebutkan di soal, 180 km. Kemudian ditanyakan adalah T2-nya ya, waktu yang kedua. Jadi waktu setelah menempuh jarak 180 km. Menjawabnya kita gunakan cara perbandingan saja ya. Misalnya T1 banding S1 sama dengan T2 banding S2. Masukkan angkanya ya, T1-nya adalah 4, S1-nya ada 48, T2-nya kita cari, kemudian S2-nya adalah 180. Kita kali silang ya, jadi 4 kali 180 dibagi 48, jawabannya 15. Apa itu 15? Ya, jadi waktu yang diperlukan dalam menempuh jarak 180 km adalah 15 jam. Oke, soal berikutnya yaitu tentang bilangan ya. Jumlah dua bilangan adalah 57 dan selisih dua bilangan adalah 33. Bilangan terbesar dan dari bilangan tersebut adalah, ya ini hampir sama dengan yang tadi persamaan linear dua variabel ya. Kita misalkan saja dua bilangan yang belum diketahui itu adalah A dan B. Berarti A tambah B sama dengan 57, A kurang B sama dengan 33. Nah, kita bisa buat persamaan barunya itu menjadi A sama dengan 57 kurang B. Kita pindah ruas saja. Kemudian disubstitusikan ke A dikurang B sama dengan 33. Ya, menjadi 57 dikurang B sama dengan 33, yaitu 57 dikurang 2B ya. Kemudian sama dengan 33, min 2B-nya sama dengan 33 dikurang 57. Kita hitung sisi sebelah kanan. Min 2B sama dengan min 24. B sama dengan min 24 per min 2 sama dengan 12. Sudah dapat B-nya, ya kita masukkan atau kita cari A-nya dengan mensubstitusikan ke A sama dengan 57 kurang B, ya, yaitu adalah 57 dikurang 12 sama dengan 45. Tadi A-nya
45, B-nya 12. Maka bilangan yang terbesar yang mana? Oh, yang jelas pasti adalah 45. Oke, ini adalah soal terakhir kita. Ya, cukup mudah ya. Keliling bangun datar. Perhatikan gambar di bawah ini ada gambar ya seperti gambar persegi panjang, cuman ada lagi ya di sebelahnya. Nah, untuk mencari keliling tinggal jumlahkan saja sisi tepinya. Tapi untuk gambar ini A dan B-nya tuh ada sisi yang belum diketahui ya, maka kita cari dulu A dan B-nya. A-nya itu kita bisa cari 30 kurang 20 sama dengan 10. Sedangkan B-nya bisa kita cari dengan 60 dikurang 30. Ya, lalu kita jumlahkan semuanya ya. 30 tambah 30 tambah 10 tambah 30 tambah 20 tambah 60. Maka jawabannya 180 cm. Oke, baik anak-anakku sekalian, pembahasannya cukup panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa menambah kalian jauh lebih memahami lagi soal-soal persiapan persiapan apa ya? Persiapan ujian sekolah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Math Lovers.